Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kamilia Aziz dalam materi metode pengikatan kemuka. Materi metode pengikatan kemuka ini menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk mengetahui koordinat sebuah titik dari yang dicari dari titik-titik lain yang sudah diketahui koordinatnya. Misalnya di lapangan kita memiliki titik P misalkan yang sudah ada koordinatnya dan titik Q yang juga sudah ada koordinatnya. Kemudian kita inginkan untuk mencari titik R yang belum diketahui koordinatnya. Untuk bisa mencari koordinat titik R ini, maka kita harus mengikatkan titik R ini kepada titik P dan kemudian kepada titik Q. Nah, bagaimana cara atau metode pelaksanaannya? Mari kita simak yang berikut ini. Jadi misalnya kita sudah mengetahui koordinat titik P dan juga koordinat titik Q, dan kemudian kita ingin mencari berapa koordinat titik R, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur sudut dalam pada titik P dan titik Q. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita tempatkan pesawat pada titik P di sini, kemudian kita ukur, kita tembak titik R, dan kemudian kita tembak lagi titik Q. Pengurangan sudut horizontal pada bacaan titik Q dan titik R, maka kita namakan dengan sudut dalam alfa di sini. Kemudian yang kedua, kita pindahkan pesawat dari titik P menuju titik Q, dan kemudian kita bisa menembak titik P dan titik R untuk bisa mendapatkan berapa sudut dalam beta. Jika sudut dalam alfa dan sudut dalam beta ini sudah kita ketahui, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah menghitung sudut dalam di gamma di sini. Gamma adalah di sini. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah sudut pada sebuah segitiga adalah 180, sehingga jika kita ingin mencari berapa besar sudut gamma, kita tinggal mengurangkan 180 dikurangi dengan alfa dan dikurangi dengan beta, sehingga kita bisa mengetahui berapa besarnya sudut gamma. Setelah kita mengetahui berapa besar sudut gamma, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menghitung berapa itu azimut atau alfa PQ. Alfa PQ adalah posisi di sini. Azimut alfa PQ ini sendiri kita lihat di sini adalah bisa kita hitung dengan merumuskan tangens alfa PQ yang bisa kita hitung dengan analog pada segitiga ini. Jika ini adalah alfa, maka tangens alfa itu adalah Y per X, di mana pada posisi di sini yang berfungsi sebagai Y ini adalah garis ini atau selisih dari XQ dan XP. Kemudian yang berfungsi sebagai X di sini adalah selisih dari YP dan YQ, sehingga tangens alfa PQ itu adalah XQ min XP dibagi YQ min YP, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa alfa PQ itu sendiri adalah arkes tangan dari hasil pembagian XP min XQ min XP per YQ per YP min YP. Nah, kemudian untuk kita bisa mencari berapa itu DPQ, kita bisa memakai juga analog ini bahwa sin alfa itu adalah Y per R. Kita lihat di sini yang berfungsi sebagai Y, di sini adalah Y, itu adalah selisih dari absis ya di sini. Jadi XQ min XP per DPQ, sehingga ketika kita ingin mencari R di sini adalah Y dikalikan sin alfa, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa DPQ1 itu adalah XQ atau XQ dikurangi XP per sin alfa. Nah, dengan metode cos di sini kita juga bisa mencari berapa DPQ2,
sehingga ini X per R, sehingga ketika ingin mencari berapa R-nya, maka ini adalah X dibagi cos alfa. Nah, ini adalah YP min YQ merupakan berfungsi sebagai garis X di situ, sehingga ketika ingin mencari DPQ, ini adalah YP min YQ dibagi dibagikan dengan cos alfanya di sini. Kita lihat di sini. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui berapa alfa PQ, kemudian berapa jaraknya di sini. Dengan kita sudah mengetahui berapa azimut dan berapa jaraknya, maka kita bisa menghitung berapa kemudian koordinat titik R nantinya. Selanjutnya yang kita lakukan, karena di sini ada DPQ 1 dan ini juga ada DPQ 2, maka kita akan merata-rata, yaitu DPQ 1 ditambah DPQ 2 dibagi 2, sehingga ini kita bisa mendapatkan berapa DPQ-nya. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, kita harus mencari sisi-sisi yang belum diketahui. Jika tadi kita sudah mengetahui berapa sisi dari DPQ, maka selanjutnya kita akan mencari berapa panjang dari sisi DPR dan DQR, di mana DPR dengan aturan sinus kita bisa mencari bahwa DPR per sin DPQ per sin gamma itu sama dengan DPR per sin beta, sehingga tadi DPQ kita sudah ketahui berapa panjangnya, sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan bahwa DPR ini adalah DPQ per sin gamma dikalikan dengan sin alfa. Selanjutnya kita bisa mencari DQR. DQR adalah posisi di sini. DQR sama dengan menggunakan rumus sinus, kita bisa mencari di sini DQR DQR per sin alfa itu sama dengan DPQ per sin gamma, sehingga di sini kita bisa mencari bahwa DQR ini adalah DPQ per sin gamma dikalikan sin alfa. Nah, semua sisi yang ingin kita ketahui berapa panjangnya sudah dapat kita ketahui. Maka selanjutnya kita harus mencari berapa sudut jurusan pada alfa PR dan alfa QR. Kita bisa melihat di sini. Alfa PQ kita sudah ketahui. Kemudian kita ingin mencari berapa besarnya alfa PR dan berapa besarnya alfa QR. Dari gambar ini, kita dengan mudah bisa mengetahui bahwa alfa PR itu sama dengan alfa PQ dikurangi oleh besar sudut dalam alfa. Jadi, kalau kita rumuskan, alfa PR di sini itu sama dengan alfa PQ dikurangi dikurangi sudut dalam alfa. Kemudian, yang kedua, alfa QR. Kita lihat di sini bahwa alfa QR adalah sisi yang kecil ini. Nah, jika kemudian kita tahu bahwa di sini dari utara ke sini adalah alfa QP, kita bisa tarik garis di sini. Kita bisa tarik garis lurus ke sini. Nah, di sini adalah besarnya adalah 180. Sedangkan di sini adalah sama besarnya dengan alfa PQ. Sehingga besarnya alfa QP ini sama dengan alfa PQ ditambah 180 derajat. Nah, jika kita sudah mengetahui berapa besarnya alfa QP ini, dengan mudah kita bisa mencari berapa besarnya alfa QR di sini. Kita lihat di sini, garis ini akan melingkari dari titik utara sampai ke titik P. Perhatikan sekali lagi. Kemudian kita lihat di sini ada sudut beta. Jika sudut alfa PQ ini, alfa QP ini kita tambahkan sudut beta, maka akan ada selisih yang kemudian kita harus kurangkan dengan 360. Nah, selisih ini merupakan nilai atau besaran dari alfa QR. Bisa diterima ya. Mungkin kita bisa ulangi sekali lagi bahwa jika alfa QP ini di sini, kemudian kita tambahkan beta, maka sudutnya itu akan melebihi dari 360 derajat. Nah, kelebihan itu yang kemudian merupakan besaran dari alfa QR. Kita lihat di sini. Nah, sehingga kita
kita bisa mendefinisikan di sini bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa alfa QP itu adalah sama dengan alfa PQ ditambah 180 derajat. Maka di sini kita bisa melihat bahwa alfa QR itu sama dengan alfa PQ ditambah beta dikurangi 180 derajat. Nah, tentunya ini sangat mudah, bisa diulang kembali jika masih belum dipahami. Kita lanjutkan kembali untuk menghitung koordinat R. Semua sisi yang kita ingin ketahui sudah kita ketahui, kita hitung semua. Demikian juga dengan sudut jurusannya. Maka dengan mudah kita bisa mengetahui berapa koordinat titik R. Kita lihat di sini, sama dengan aturan sinus yang sudah kita bicarakan di atas. Untuk bisa mengetahui berapa koordinat R, kita lihat di sini, ini adalah titik P. Jadi kalau kita ingin melihat dari sisi titik P, titik R ini bisa kita hitung dengan cara XP. Jadi koordinat titik P ini kita tambahkan dengan DPR. DPR ini berfungsi sebagai titik R seperti yang tadi. Kemudian kita kalikan dengan sinus alfa PR, sehingga kita bisa tahu berapa koordinat di titik R. Demikian juga untuk yang koordinat titik YR ini, dengan cara yang sama, dengan analog yang sama pada sin dan sinus tadi, kita bisa menghitung bahwa YP ini tadi, YR itu adalah YP, kita tambahkan DPR kalikan cos alfa PR. Di sini adalah selisihnya tadi, sehingga kita sudah bisa mengetahui berapa koordinat titik R. Nah, kemudian jika titik R itu kita hitung dari titik Q, maka sama saja caranya. Kita tambahkan XQ di sini, ditambahkan DQR, jangan lupa DQR dikalikan sin alfa QR. Nah, kemudian yang YR-nya kita tinggal menambahkan YQ ditambah DQR cos alfa QR. Nah, sangat mudah bukan? Tidak ada yang sulit jika kita berusaha. Tentunya ini tidaklah sulit, hanya membutuhkan sedikit kesabaran dan ketelatenan untuk bisa melanjutkan. Untuk bisa mengasah kemampuan dalam mencari koordinat yang belum diketahui dengan metode peningkatan kemuka, silahkan dikerjakan soal latihan dan asesmennya. Mudah-mudahan dengan begini bisa membantu untuk lebih memahami materi ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.